Apa kabar sahabat Woodcraft? Semoga kita tetap semangat untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Nusantara, khususnya warisan nenek moyang berupa ukir kayu. Perkenalkan, nama saya Al-Hari. Saya guru kejuruan kompetensi keahlian Kria Kreatif Kayu dan Rotan SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Sahabat Woodcraft, khususnya siswa-siswi SMK, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pembelajaran praktek mengukir kayu. Tingkat pencapaian kompetensi ini ditunjukkan melalui proses dan hasil yang dicapai, yaitu mampu mengukir kayu secara halus dan rapi, serta sesuai dengan karakteristik ukir tradisional Lampung. Baiklah, sebelum memulai praktek, kita gunakan alat pelindung diri K3. Sahabat Woodcraft, sebelum kita mulai pekerjaan mengukir, sebaiknya kita mengetahui peralatan pokok ukir kayu. Karena peralatan yang lengkap, tajam, siap pakai, akan mempengaruhi hasil akhir ukir kalian. Tentunya setelah kalian menguasai kompetensi teknik kerja ukir. Pahat ukir yang digunakan ini adalah pahat ukir kayu produksi Jepara, Jawa Tengah. Pahat ukir yang lengkap terdiri dari pahat penguku atau pahat lengkung 20 buah, pahat lurus atau penyilat 10 buah, kemudian pahat kol, pahat coret, dan pahat miring. Nah, untuk pahat ini jumlahnya relatif sesuai kebutuhan kita. Untuk pahat kol jumlahnya 5-10 buah, pahat V atau pahat coret antara 3-5, kemudian pahat miring atau pahat pengot 1-3. Kemudian palu. Palu ini kita gunakan 2 buah palu dengan ukuran yang berbeda, ada palu besar dan palu kecil. Untuk palu besar ini kita pakai saat awal, yaitu untuk mengukir gerabahan atau global. Kemudian setelah akan menghaluskan, kita ganti dengan pahat yang kecil. Ini untuk menghaluskan. Baik, setelah kita mengetahui peralatan pokok ukir kayu, mari kita ikuti proses mengukir. Mengukir kayu. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk mengukir kayu, diantaranya alat-alat pokok yaitu pahat ukir terdiri dari pahat penyilat, pahat penguku, pahat kol, pahat pengot, pahat coret, dan alat pendukung yaitu meja dan kursi kerja, palu kayu, router atau trimmer, mata router atau trimmer, amplas, klem C atau klem F, lem super, batu asah, penggaris baja, pensil atau spidol, sikat ijuk atau kuas, dan papan limbah. Adapun beberapa bahan yaitu papan kayu jati ukuran 50 x 50 cm atau sudah selesai proses kerja menggambar pola dan kerja scroll. Langkah kerja mengukir kayu. Sebelum melakukan pekerjaan mengukir kayu, terlebih dahulu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pastikan peralatan pokok pahat ukir dalam kondisi bersih dan tajam atau siap pakai. Pastikan semua peralatan pendukung juga dalam kondisi bersih dan siap pakai. Produk yang dikerjakan dalam proyek ini berupa hiasan dinding ukir kayu motif Lampung. Langkah mengukir ini terdiri dari 5 tahap, yaitu membuat lemahan atau dasaran, menggetaki, ngerabahi atau globali, matut, serta membenangi dan mecahi.
Pertama, membuat lemahan atau dasaran. Langkah awal pekerjaan mengukir kayu dalam pembuatan hiasan dinding ukir kayu motif Lampung ini adalah membuat dasaran atau lemahan menggunakan mesin router atau trimmer. Pasang mata router ukuran 5 mm pada mesin router. Atur kedalaman mata router 5 mm, kemudian kencangkan baut pengencangnya. Cobalah terlebih dahulu router pada kayu limbah. Apabila goresan mata router sudah sesuai dengan yang diinginkan, mulailah merouter lemahan atau dasaran ukiran. Berhati-hatilah dalam melakukan pekerjaan merouter. Buatlah lemahan atau dasaran ukiran menggunakan mesin router sampai tepat pada tepi luar garis pola. Ingat, jangan sampai merouter melewati garis pola. Lakukan pengerjaan merouter semua lemahan atau dasaran ukiran. Periksalah hasil pekerjaan, kemudian perbaiki hasil pekerjaan, konsultasikan kepada guru pembimbing. Guru pembimbing mengamati hasil kerja siswa, mengapresiasi keberhasilan pekerjaan siswa, dan memberikan saran perbaikan pada bagian pekerjaan router yang belum rapi atau tidak tepat pada sisi luar garis pola. Bagaimana Bayu? Sudah selesai routernya? Sudah, Pak. Yuk kita periksa dulu. Ya, bagus. Walaupun router ini belum tepat di garis pola, nanti ini kita masih rapikan dengan pahat. Yang pasti kedalaman router ini sudah rata dan halus. Ya, bagus. Boleh silahkan dilanjutkan untuk proses berikutnya, yaitu mengukir. Oke ya. Selanjutnya, nggetaki. Nggetaki adalah membuat pahatan pada permukaan papan ukiran sehingga gambar pola berpindah menjadi goresan atau pahatan garis pada papan. Pada proyek pembuatan hiasan dinding ukir kayu motif Lampung ini, goresan gambar pola pada bagian kerawangan sudah dilakukan dengan mesin scroll, dan gambar pola pada bagian lemahan atau dasaran ukiran sudah dibuat dengan mesin router. Sehingga pada tahapan pekerjaan, nggetaki ini tinggal merapikan bekas potongan mesin scroll dan router yang belum tepat pada sisi luar garis pola. Amati dan periksalah hasil pekerjaan router. Rapikan menggunakan pahat dengan memilih pahat yang sesuai dengan ukuran dan bentuk pola, tepat pada sisi luar garis pola, dan menghaluskan lemahan atau dasaran sesuai dengan kedalamannya. Lakukan sampai semua bentuk lemahan atau dasaran ukiran bagian atas dan bawah. Periksalah hasil pekerjaan, kemudian perbaiki hasil pekerjaan. Selanjutnya, ngerabahi atau globali. Ngerabahi atau globali adalah membentuk secara kasar dari masing-masing bagian motif. Amati dan periksalah hasil pekerjaan. Lakukan pemahatan secara global dari masing-masing bagian motif sehingga terlihat tinggi atau rendahnya bentuk ukiran, atau cekung atau cembungnya bentuk ukiran. Lakukan pemahatan secara global untuk semua bentuk motif ukuran. Kemudian lanjutkan pemahatan matut. Matut adalah membuat bentuk ukiran yang telah terbentuk secara kasar tadi menjadi lebih halus dan sempurna, sehingga bentuk motif ukiran menjadi lebih tajam dan permukaan menjadi halus. Amati dan periksalah hasil pekerjaan pahatan global.
Amati dan periksalah hasil pekerjaan pahatan global. Lakukan pemahatan lanjutan, yaitu memahat bentuk ukiran yang telah terbentuk secara kasar tadi menjadi lebih halus dan sempurna, sehingga bentuk motif ukiran menjadi lebih tajam dan permukaan menjadi halus. Lakukan pemahatan tersebut untuk semua bentuk motif ukiran. Kemudian lanjutkan pemahatan benangi dan mecahi. Selanjutnya benangi dan mecahi. Benangi dan mecahi adalah membuat garis-garis hiasan pada bagian motif sesuai desain sehingga membentuk motif ukiran akan tampak lebih dinamis. Amati dan periksalah hasil pekerjaan ukiran. Lakukan pemahatan lanjutan, yaitu benangi dan mecahi, yaitu membuat garis-garis hiasan pada bagian motif sesuai desain, sehingga membentuk motif ukiran akan tampak lebih dinamis. Lakukan pekerjaan benangi dan mecahi ini untuk motif-motif ukiran tertentu sesuai desain. Periksalah hasil pekerjaan. Kemudian perbaiki hasil pekerjaan, konsultasikan kepada guru pembimbing. Guru pembimbing mengamati hasil pekerjaan siswa, mengapresiasi keberhasilan pekerjaan siswa. Bagaimana? Ini hasilnya, ini menurut saya hasilnya udah bagus nih Pak. Yakin? Yakin Pak. Sudah puas? Sudah. Baik, kita periksa dulu. Coba. Bagus? Ya. Oh. Nah ini Mas Bayu dilihat. Ini terlihat gelombang, ya. Beda dengan ini sudah halus, ini masih gelombang. Nah, kenapa? Capek ya? Iya Pak. Oh, jangan capek. Oke, ini minta tolong bentar lagi ya perbaiki, ya. Nanti kalau halusnya sama, nanti akan kelihatan maksimal. Oke? Jangan puas di sini. Harus lebih bagus lagi. Dan memberikan saran perbaikan pekerjaan mengukir kayu, siswa memperbaiki ukiran sesuai saran guru pembimbing. Bayu, sudah selesai perbaikannya? Sudah Pak. Oke. Ya, bagus. Nah, kan? Bagus kan sekarang? Iya. Dengan waktu yang sebentar, kalau itu memang kita perbaiki, sekarang hasilnya sudah bagus dan maksimal. Oke? Nanti ini sudah selesai proses mengukirnya, nanti masuk di proses berikutnya yaitu untuk kita finishing. Ya, cukup untuk hari ini. Silahkan tempat kerjanya dirapikan dan dibersihkan. Ya, yuk. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Apabila sudah selesai, rapikan alat-alat yang digunakan dan bersihkan tempat kerja. Demikianlah teman-teman sahabat Woodcraft, proses pembelajaran praktek mengukir kayu yang dilakukan siswa SMK. Berdasarkan proses dan hasil kerja, maka siswa dinyatakan kompeten, yaitu siswa mampu mengukir kayu secara halus dan rapi, serta sesuai dengan karakteristik ukir tradisional Lampung. Sekian, semoga sekeping papan pembelajaran ini ikut berperan mengukir hiasan kehidupan masa depan. Terima kasih, saya Al-Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Prayoga, pimpinan perusahaan ukir Lampung. Usaha kami memproduksi berbagai macam produk kriya kayu bernuansa khas Lampung. Prestasi kompetensi internasional yang pernah kami ikuti, yaitu tahun 2015 kami telah memenangkan Tabriz International Award. Kami dapat juara 3 yang diselenggarakan di Tabriz, Iran pada tahun 2015. Yang kedua, pada tahun 2019 kami mengikuti Baku International Awards. Alhamdulillah di sini kami mendapatkan juara 2 yang pelaksanaannya pada akhir Desember tahun 2019 di Baku, Azerbaijan. Saya adalah alumni
Kria Kayu SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Pada saat ini kami sudah sepakat bekerja sama dalam kegiatan penyelenggaraan kurikulum kompetensi keahlian kria kreatif kayu dan rotan. Video pembelajaran praktik mengukir kayu sudah sesuai dengan standar industri. Proses kerja dan hasil akhir finishing hiasan dinding ukir kayu dalam video pembelajaran ini sudah sesuai dengan standar industri. Dan alat pendukung yang digunakan sudah sesuai dengan industri. Proses kerja dan hasil akhir sudah sesuai dengan industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.